Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ahaba. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kemarin kita sudah belajar tentang 8 tools pemrograman untuk bagi pemula. Nah, sekarang kita lanjut ini materi kita pada hari ini, yaitu tentang HTML. Nah, kalian belum tahu kan HTML itu apa? Nanti kita jelaskan di videonya. Oke, sebelum dilanjutkan videonya, jangan lupa nih selalu tekan tombol share, like, and subscribe. Selalu komen ya di bawah ketika kalian mencet tombol lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi dari Ahaba. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, materi kita adalah tentang ini, pengenalan sejarah HTML, singkatan dari HTML sendiri, dan teks contoh dari HTML. Sejarahnya nanti kita jelaskan bagaimana sih sejarah-sejarahnya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Yang pertama, pengenalan HTML. Nah, HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web yang bagi berkecimpung di dunia web. Perangkat gadget atau ilmu komputer pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian yang berbagai macam kodenya. Nah, HTML sendiri ini yang kalian bisa digunakan untuk belajar pemrograman. Jadi HTML ini nih contoh HTML itu contohnya buat bikin website atau buat bikin apapun yang berbentuknya ke internet, itu ke Google atau segala macam. Lanjut. Nah, kalian tidak tahu kan singkatan HTML? Bagi yang pemula nih, kalau udah master promo udah biasa makanan sehari-hari begini. Tapi singkatan HTML itu artinya Hypertext Markup Language. Bagaimana sih Hypertext Markup Language? Hypertext Markup Language, kita ke internet langsung. Apa sih Hypertext Markup Language itu? Nah ya, Hypertext Markup Language atau yang disebut itu kumpulan-kumpulan teks atau yang biasanya bahasa-bahasa yang digunakan pemrograman. Nah, itu ya. Jadi HTML itu adalah singkatan Hypertext Markup Language. Lanjut. Nah, inilah penemunya. Penemunya itu dari orang Amerika biasa ya, kayak gitu mah. Jadi, penemu HTML adalah siapa? Pada tahun 1980, seorang ahli fisika dan Tim Berners-Lee dan juga seorang kontraktor dari CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir mengusulkan dalam menyusul Equation, sebuah sistem ilmuwan. Ini penemu Berners-Lee ya, tim penemu HTML. Jadi bukan perorangan tapi berbentuk komunitas gitu. Nah, dalam berbagai dokumen, 9 tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markah berbasis internet. Berners-Lee menspesifikasikan HTML dan menulisnya jaringan berserta perangkat lunaknya. Di akhir 1990, pada tahun yang sama, Berners-Lee dan Robert Clough, insinyur sistem data Crane, berkolaborasi ya dalam sebuah permintaan untuk pendanaan, namun tidak diterima secara resmi oleh Sir. Catat pribadinya, sejak 1990 dia mendaftarkan beberapa dari banyak daerah yang menggunakan hypertext dan pertama menempatkan sebuah ensiklopedia. Nah, ini ya, ini linknya, link untuk menuju ke situs ini. Jadi untuk menemukan satu bahasa pemrograman itu butuh ada banyak kelompok
seperti HTML, CSS, JavaScript, segala macam dan lain-lain. Ini penemunya adalah Berners-Lee dan ini adalah fotonya. Ini yang mencetuskan tentang HTML atau Hypertext Markup Language ya. Lanjut. Jadi pengertian HTML itu Hypertext Markup Language adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang. Jadi kumpulan-kumpulan teks semuanya untuk menjadi satu badan atau satu tubuh, yaitu Hypertext Markup Language ya, dirancang untuk ditampilkan di perbanan internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Sending Style Sheet atau CSS. Ini nanti kita akan membahas ini, dan bahasa scripting atau disebutnya JavaScript atau disebut JS, dan VBA Script ya, atau Visual Basic Script. Ini VB itu Visual Basic Script. Lanjut ya. Sebelum kita lanjut, jadi HTML itu kumpulan-kumpulan kata-kata atau kumpulan yang bisa membentuk kata gitu atau membentuk suatu tubuh ya. Seperti ini contohnya. Kita langsung let's code. Kita contoh teks HTML-nya. Nah, di sini ini adalah namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code ini menampung semuanya dari mulai bahasa pemrograman, terus bisa membuat website atau blog-blog yang terkenal di internet. Seperti kemarin yang saya review, Warga Bantu Warga juga itu sebagai yang membuatnya di sini. Ada juga yang membuat di sini, juga ada yang membuat di Sublime Text ya. Jadi kita sudah membuat yang mana? Kita masuk sini dulu ya, ke Explorer. Langsung kita, karena saya sudah mempunyai dokumen, sebelumnya kita harus mempunyai dokumen dulu. Nah, ini ya, ini coretan coding kita masukkan ke sini. Bentar. Kita masuk ke sini, kita copy, dan kita drag aja biar nggak terlalu lama. Nah, ini ya. Ini adalah teks dari semua, karena ini cerita coding, jadi ini nggak beraturan. Ya. Aslinya untuk ke ini, karena ini langsung jadi nih, kalau ini langsung jadi ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini contoh dari teks HTML, cuman ini lebih rinci gitu, maksudnya juga belum rinci ya. Jadi sebenarnya bukan kayak gini teks HTML. Teks HTML ini yang udah jadinya seperti ini, database santri Zakat Asrama Al-Madani. Ini contohnya seperti ini. Tapi ini ada berbagai kumpulan-kumpulan, yaitu di sini nih. Nah, ini ya di sini. Tapi sepertinya teks HTML itu seperti ini. Kita buat lagi di sini ya. Kita bikin new folder. Contohnya index. Terus index aja ya, index karena ini coretan. Di dalam index kita bikin new folder, yaitu index HTML. Enter. Nah, di sini kita sudah buat. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan indeks HTML ya. Jadi ini ada rangka tubuh. Seperti kalau kita tulis di sini, ketika kita tulis di sini ya, ini kan dokumen, kita tulis hello world. Kita save. Maka yang terjadi di sini pun akan terlihat nih. Di sini akan terlihat namanya hello world juga. Nah, tapi bukan di bagian sini, tapi di bagian atas sini. Ya. Ya, lihat ya.
Nah, di bagian sini. Di bagian atas sini, yaitu hello world tulisannya tuh, local or share file. Nah, jadi di sini bagaimana cara mengisinya? Nah, di sini kita tambahin. Di sini kita tulis coba aja, itu hello world. Kita save, kita lihat, kita refresh, maka di sini ada tampilan hello world. Ini paling kecil di sini. Ya. Ini kalau kita perbesar, ya, maka di sini akan tampil nih tulisan hello world. Ya, karena di sini kita tulis hello world. Kalau kita di sini kita tulis namanya contohnya, kita tulis contohnya. Kita tulis contohnya Divo Aviandani. Terus kita save. Lanjut kita ke internetnya, kita lihat. Mana Google? Kita refresh sini, maka di sini ada tulisan Divo Aviandani. Nah, itulah contoh, tapi ini belum seberapa jika tak ini ya. Jadi ini gunanya namanya HTML. Ini bentuk tubuh HTML. Ya, tapi beda lagi dengan yang tadi. Contohnya seperti yang tadi. Yang ini, kalau yang ini lebih sedikit banyak banget. Dari mulai nanti ada navbarnya nih, kita lihat lagi ya. Ini ada navbar juga di sini. Ya, di sini juga ada navbarnya. Di sini ada home, link, dan drop. Nah, ini adalah yang lebih kompleks ya. Kalau HTML itu seperti ini doang. Ya, bentuknya kosong, lembaran kosong. Jadi satu lembar itu ya gini, lembaran kosong. Jadi bentuk lembarnya gini. Divo ya Divo gitu. Udah nggak ada lagi gitu. Kalau ini lebih kompleks, seperti ada search, ada ininya, apa nama, pencariannya, ada navbar, ada segala macamnya, lebih kompleks. Ya, tuh ada segala macam di sini. Nanti kita jelaskan. Ini kalian belum paham sampai sini. Dia kalian paham tentang tubuh-tubuh HTML. Jadi kalau dalam Microsoft Word itu dia menyediakan satu lembar kertas doang kalau segini kata-katanya tuh. Satu kata segini dia menyediakan satu lembar kertas. Kalau ini kita hapus, ya. Kalau ini kita hapus, kita ulang lagi. Kita hapus. Di sini kita terus di sini juga file dokumen, terusnya kita file dokumen. Ya, kita save. Maka yang terjadi di sini di internet ini, kita lihat, kita refresh. Nah, file dokumen ada tetap di sini ya, tapi di halaman ini menyediakan satu kertas. Artinya belum keisi sama kayak di sini. Ini beda nih, ini satu kata HTML segini nih, tubuhnya doang. Nanti baru di bagian tubuhnya ada CSS, di bagian dalam ada CSS, ada JavaScript, dan segala macam. Ini ada grid juga, sini juga ada OP, Java, segala macam, dan banyak ya. Ini style sheetnya. Itu ya teman-teman. Jadi HTML itu menyediakan satu tubuh doang. Dan jika kalian pengen tahu HTML nanti gimana cara buatnya, nanti kita akan jelaskan satu-satu. Oke, teman-teman.
Jadi segitu aja, oke teman-teman. Itu aja videonya, pendahuluan HTML. Jadi